Tolong. Nah, udah. Bisa. Nah, jangan di sini lah, misalnya di Canva kalau bisa. Soalnya ini rada ketukar-tukar. Yang rancangannya tuh. Tuh ini, nah jadi rancangannya dia di sini. Dia yang di Canva aja itu kalau bisa. Soalnya rada ketukar-tukar. Enggak, takutnya ini. Iya, internetnya jadi Kalau udah di load mah aman sih. Itu kan harusnya bisnis rule dulu. nah kayak bisa nih. Pak. Cek. Soalnya kan jadi nggak ngeflow. Bentar, tapi belum ke ini, tis. Belum ketampilin. Udah di ini. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok C2 ingin mempresentasikan mengenai proyek 3 kami, hasil dari proyek 3 kami. Website yang kami buat adalah website panti asuhan. Jadi ini teh aplikasi webnya teh yang membantu untuk mengatur dan melacak keuangan yang didapatkan oleh panti asuhan serta portal pemberi informasi mengenai panti asuhan tersebut. Nah, ini adalah kelompok kami. Dari NIM yang paling awal itu terdapat Agra Anissa Bitsma. Di situ ada ketua kami Hafiz Muhammad Al Ihsan, lalu ada Jihan Humaira, lalu ada juga Ryuki Haga Budiarto, dan juga saya Sultan Aulia Rahman. Nah, dari presentasi ini kami akan menampilkan mengenai pendahuluan, rencana, model bisnis, requirement, perancangan, dan hasil implementasi. Ini untuk hasil implementasi kami akan lakukan demo program agar lebih jelas sampai mana kami sudah melakukan yang diimplementasikannya, dan juga hasil pengujian dan juga lesson learned yang didapat pada proyek 3 ini. Nah, penuhannya seperti yang saya bilang tadi, yang kami buat itu adalah aplikasi panti asuhan. Jadi aplikasi ini mempermudah pemberian zakat kepada anak yatim serta membantu panti asuhan dalam mengatur dan melacak keuangannya yang diterima serta mengelola data anak asuh yang ada di panti asuhan. Nah, jadi di panti asuhan ini bisa dibilang menghandle donasi dan juga publikasi. Selain itu dengan juga manajemen panti asuhannya, terutama di data anak asuhnya. Nah, ini tergambar di rencananya. Jadi di rencananya itu kami bakal memiliki fitur untuk donasi uang, barang dan jasa. Habis itu untuk publikasi informasi panti asuhannya, publikasinya itu bisa jadi berita dan juga program pantinya. Habis itu informasi anak panti, ini adalah informasi dari anak-anak panti. Lalu yang terakhir itu adalah pembuatan laporan keuangan. Hanya saja waktu untuk direalisasikannya untuk yang 3 ke atas itu sudah diimplementasikan. Lalu hanya saja untuk pembuatan laporannya masih dalam pengembangan. Yang maksud di laporan keuangannya itu untuk misalnya bukti laporan PDF untuk donatur, atau bukan bukti sih, lebih rekapitulasi donasi yang didapatkan oleh panti asuhan itu masih dalam pengembangan. Ya, belum selesai 100%. Nah, untuk bisnis rule akan dipresentasikan oleh Ryuki. Oke, di sini ada beberapa business rules yang kita gunakan. Yang pertama yaitu satu email hanya dapat membuat satu akun donatur. Yang kedua, ada user hanya bisa melakukan donasi berupa uang jika tidak melakukan registrasi dan login akun. Kemudian yang ketiga, donatur dapat memilih dari 3 jenis donasi, yaitu barang, jasa, dan uang. Yang keempat, ada donasi uang harus untuk suatu program panti asuhan. Dan yang kelima, semua donasi yang masuk harus diverifikasi oleh admin. Dan yang keenam, donasi berupa jasa harus dikoordinasikan dengan pihak panti melalui aplikasi WhatsApp.
Kemudian yang ketujuh, donasi jasa akan diinputkan oleh admin ketika koordinasi telah selesai. Dan kedelapan ada akun admin panti asuhan hanya bisa dibuat oleh manajer. Kemudian di sini ada beberapa stakeholder mengenai panti asuhan kita. Yang pertama adalah donatur, kemudian masyarakat umum, dan yang ketiga adalah pengelola panti atau pihak dari panti asuhan. Kemudian ada interest atau keuntungan bagi masyarakat umum dengan adanya aplikasi kita ini. Yang pertama adalah informasi tentang program donasi yang ada di panti asuhan. Kemudian yang selanjutnya dapat melakukan donasi uang dengan mudah. Kemudian yang terakhir informasi tentang panti asuhannya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada interest atau keuntungan dari donatur. Yang pertama ada akses mudah untuk donasi. Yang kedua ada laporan dari setiap donasi yang donatur berikan. Kemudian yang ketiga adalah transparansi penggunaan dana. Yang keempat ada informasi tentang panti asuhan. Kemudian ada interest bagi pihak panti asuhan. Yang pertama adalah manajemen donasi, kemudian pelacakan donasi yang diterima oleh panti asuhan. Yang ketiga adalah dapat mempublikasikan kegiatan panti asuhan, dan keempat pengelolaan data anak-anak panti, dan yang terakhir pencatatan dan laporan keuangan. Nah, kemudian untuk bisnis proses dari melakukan donasi uang ini, yang pertama dari donatur sendiri memulai menjalankan aplikasi, lalu donatur mengirimkan uang. Kemudian setelah mengirimkan uang, donatur mengisi sebuah form untuk memasukkan data kepada form donasi uang. Setelah datanya dimasukkan dan diterima oleh dan tersimpan di aplikasi, adminnya melakukan verifikasi donasi uang. Setelah itu selesai donasi uangnya. Kemudian untuk bisnis proses yang donasi barang, pertama-tama dari donatur sendiri memulai aplikasinya, kemudian membuka website dari aplikasinya. Setelah itu dari donatur sendiri mengisi form donasi barang tersebut. Kemudian setelah mengisi form donasinya, donatur harus menunggu donasi untuk diverifikasi oleh admin. Nah, kemudian adminnya menunggu apakah donasi tersebut bisa diterima atau tidak. Jika donasi bisa diterima, maka outputnya yaitu admin menunggu barang sampai dan status menjadi menunggu pengiriman. Kemudian setelah itu admin dapat mengupdate status menjadi diterima jika sudah sampai, dan jika menurut admin sudah terlalu lama, maka admin akan mengubah menjadi dibatalkan. Nah, sedangkan itu jika kondisinya ditolak oleh admin, maka output yang dihasilkan yaitu donasi diubah statusnya menjadi dibatalkan. Nah, kemudian selanjutnya untuk bisnis proses donasi jasa. Nah, yang pertama di sini melibatkan 3 pihak. Yang pertama dari donatur sendiri. Nah, jadi donatur itu memulai aplikasinya, kemudian donatur menghubungi panti asuhan dengan kontak yang tertera. Kemudian setelah dihubungi, donatur mendiskusikan donasi jasa yang ingin dilakukan dengan kontak person panti asuhan itu sendiri. Nah, kemudian dari kontak person itu apabila bertugas untuk menentukan apakah donasi jasa bisa diterima atau tidak. Jika donasinya diterima, maka admin akan menginputkan donasi jasa. Sedangkan apabila ditolak, maka kontak personnya akan memberitahukan kepada donatur. Lalu selanjutnya untuk rancangan teknologi yang digunakan, lalu use case, lalu ada juga RD. Requirement salah tadi itu rada ketukar. Jadi di aplikasi kita ini ada beberapa requirement. Di antaranya manajemen donasi, di mana website mampu melakukan pencatatan donasi yang diterima dan website mampu menampilkan riwayat donasi yang telah dilakukan. Requirement selanjutnya, manajemen informasi, di mana website mampu menunjukkan informasi yang bersangkutan dengan panti dan donatur dapat mengetahui status donasinya. Selanjutnya ada requirement laporan keuangan, di mana website mampu menampilkan riwayat pemasukan dan pengeluaran panti asuhan. Ya ini yang rancangan. Next. Oh, udah tadi habis rancangannya dulu.
Adapun untuk teknologi yang digunakan, kami menggunakan teknologi framework Laravel, Bootstrap, dan juga PostgreSQL. Selanjutnya ini use case diagram dari aplikasi kita. Di sini ada 3 aktor, yaitu donatur, masyarakat, dan juga admin. Untuk donatur sendiri merupakan pengguna yang sudah terautentikasi di aplikasi kita, sedangkan masyarakat umum itu pengguna yang tidak terautentikasi. Dan admin sendiri adalah pengelola dari panti asuhannya itu sendiri. Nah, ini rancangan database-nya. Ini yang ada di sini itu adalah rancangan database entity relationship diagram. Ini saya menggunakan konseptual modelnya untuk menjelaskan database, rancangan database yang kami buat. Nah, ini tuh walaupun rancangan seperti ini di atributnya mungkin tipe datanya bakal sedikit berbeda sama yang di realisasinya, dikarenakan waktu rancangannya seperti ini, tapi ternyata ada kebutuhan yang diperbarui seperti integer kan awalnya tidak boleh ada 0 di awalnya, kalau di itu jadi langsung dihapus seperti ini. Yang ID integer ini diganti jadi big int untuk direalisasinya, soalnya di PGSQL gak tahu mana untuk tipe data yang merepresentasikan big integernya. Nah, dari relasi-relasinya ini tuh dibuat dari fitur dan juga kebutuhan. Ini dari rekening panti asuhan dan anak asuh itu tidak ada relasi kemana-mana. Kenapa? Kan biasanya kalau misalnya anak asuh pasti dinaungi oleh satu panti asuhan. Nah, di panti asuhan di aplikasi ini panti asuhannya itu kan sudah jelas satu, jadi tidak perlu direalisasikan untuk diketahui ini anak asuh tuh dari panti asuhan mana. Jadi tidak perlu direlasikan dikarenakan sudah jelas untuk panti asuhan mana ini anak asuh tuh, sama rekeningnya itu tidak direlasikan ke panti asuhan juga karena sudah jelas juga panti asuhan mana yang memiliki rekening tersebut. Soalnya kan untuk di aplikasi ini untuk satu panti asuhan. Nah, ini panti asuhan itu kenapa ada di sini? Ini ada karena untuk diimplementasikannya nanti informasi panti asuhan ini tuh bisa diedit dari adminnya sendiri. Jadi misalnya kalau ada pergantian email atau pergantian nomor kontak personnya itu bisa diganti langsung di adminnya. Jadi ada diatur di sisi adminnya. Nah, habis itu ini kebanyakan dari relasinya itu seperti donasi uang, donasi barang, donasi jasa, verifikasi barang, verifikasi uang, dan verifikasi jasa. Kebanyakan itu one to many, ya hampir semuanya kayaknya one to many ya. Jadi dikarenakan di donasi barang dan donasi itu yang memverifikasinya itu pasti ada satu admin. Nah, satu admin ini itu nanti bakal diaksesnya ketika dia memverifikasi atau mengubah data yang ada di donasi uang, donasi barang, atau di donasi jasanya. Itu nanti bakal otomatis dia sendiri yang diketahui, dimasukin di donasi barang, diketahuan siapa yang melakukan edit terakhir di tuple donasi tersebut. Dan untuk berita ini di admin itu untuk mengetahui siapa yang membuat berita tersebut. Untuk program panti juga sama, siapa yang membuat program panti tersebut. Nah, ini kan sesuai bisnis rule yang tadi, donasi uang itu harus untuk program panti, makanya terdapat relasi di mana satu donasi uang membutuhkan satu program panti untuk melakukan insertnya. Nah, nanti dari semua ini bisa di-querykan mendapatkan riwayat donatur, riwayat donasi donatur, dan juga untuk laporannya. Ya, jadi desain database ini digunakan dengan basis bisnis model dan juga bisnis rule yang ada. Nah, untuk hasil implementasinya kami akan melakukan demo aplikasi, demo program. Mau langsung dulu ya. Tapi untuk tentunya bakal untuk nanti saja. Ini gambar-gambar program yang ada. Nah, ini untuk hasil
testingnya ini yang baru di testing secara unit testing itu baru yang donasi jasa, sisanya itu dilakukan secara manual. Yang maksudnya manual itu dicek langsung di aplikasinya apakah ini sudah terkirim kah atau apakah ini sudah dilihatkah untuk udah benarkah di aplikasinya, apakah sudah masuk ke di database-nya kah atau bisa ditampilkan kah, seperti itu maksudnya di manual itu. Ini donasi jasa juga unit testing, tapi menurut saya sendiri saya menaunginya masih kurang unit testingnya. Ini baru 3, masih belum dites untuk yang update-nya. Jadi ini juga dilakukan secara manual yang donasi jasa. Nah, ini ada kendala dan permasalahan akan dipresentasikan masing-masing dimulai dari Alga Anissa. Adapun kendala dan permasalahan yang saya hadapi, pertama kadang pop-up-nya tuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya untuk tombol sendiri tidak dapat ditekan atau data yang harusnya muncul tidak tampil. Lalu selanjutnya ada untuk detail tanggal verifikasi hanya menampilkan tanggal saja, belum detail dengan waktu kapan donasi tersebut diinsertkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Hafiz. Untuk kendala yang saya alami sendiri, pertama tampilan web kurang konsisten, dan juga perubahan kebutuhan dapat merusak fitur lainnya. Jadi maksudnya tampilan web kurang konsisten itu di web yang kita buat itu sidebarnya di tiap halamannya masih kurang konsisten, jadi ada yang besar ada yang kecil. Kemudian dari saya sendiri, kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama memperbaiki pada Postgre dan Laragonnya karena waktu itu sempat bermasalah. Lalu saya juga sempat tidak bisa terhubung ke dalam database. Waktu di awal tuh sampai misalnya kayak udah mencoba diperbaiki tapi masih nggak tahu permasalahannya di mana, sehingga lumayan memakan waktu. Nah, kemudian yang terakhir, tidak adanya pengalaman dalam pembuatan aplikasi berbasis web sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari hal tersebut. Oke, untuk permasalahan atau kendala saya yaitu keterbatasan pada pengalaman UI sehingga memperlambat pengerjaan. Maksudnya seperti yang tadi Hafiz paparkan, masih ada beberapa tampilan yang menurut kita tidak konsisten atau tidak sesuai dikarenakan kurangnya pengalaman dan kemudian waktunya terambil untuk masalah yang lebih penting selain tampilan seperti itu. Kemudian saya juga tidak ada pengalaman dalam pembuatan aplikasi berbasis web sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari hal tersebut. Oke, dari saya. Jadi permasalahan dan kendala dari saya mah itu seharusnya beberapa fitur itu mengimplementasikan ISE atau turunannya atau extend lah gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh kebanyakan tuh karena keterbatasan pengalaman, masalah-masalah yang di web itu bisa dibilang dijawabnya itu dengan cara yang naif seperti yang ada yang di masyarakat umum dan juga ada di donatur. Nah itu tuh sebenarnya sama aja, cuman yang berbeda itu di sidebarnya seharusnya itu bisa diimplementasikan if else atau is jadi kalau misalnya dianya sudah login maka yang ditampilkannya teh sidebar donaturnya, tapi waktu awalnya itu masih belum terlalu tahu atau mempunyai banyak pengalaman untuk web development, jadi dibuat untuk dua-duanya. Nah itu juga jadi bisa mengkontribusi dari masalah dan kendala rekan-rekan saya seperti yang tadi Hafiz sebutkan, tampilan webnya itu jadi kurang konsisten seperti itu. Habis itu ya dari saya untuk kendala dan permasalahan utamanya dari itu di kekurangan pengalaman yang menjadikan jawaban yang naif untuk permasalahannya. Ini untuk lesson learn-nya yang dari Anissa. Lalu untuk lesson learn-nya
untuk saya sendiri untuk dapat memastikan selalu berkomunikasi jelas dan rutin dengan anggota tim kelompok lain. Hal ini membantu untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahan yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Lalu selanjutnya, saya juga belajar tentang bagaimana database dan logika backend bekerja bersama-sama untuk mendukung fungsionalitas aplikasi yang kompleks. Untuk pelajaran yang saya dapatkan, pertama saya mempelajari bagaimana backend dilakukan di Laravel, dan juga saya mempelajari mengenai hak akses. Maksudnya hak akses ini, jadi saya jadi tahu bagaimana cara mengatur hak akses di aplikasi kita, seperti hak akses untuk donatur, admin, begitu juga manajernya. Nah, lalu kemudian dari saya sendiri, lesson learn yang didapatkan yaitu pertama, saya mempelajari pentingnya komunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang adil. Kemudian saya juga belajar untuk saling mendukung dan memanfaatkan keahlian teman anggota tim lainnya. Yang dimaksud di sini yaitu contohnya ketika saya ada error ketika tidak dapat terhubung ke database, saya meminta bantuan kepada teman yang lebih mengerti untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, saya mempelajari terkait bagaimana cara pembuatan suatu aplikasi berbasis web. Oke, lesson yang saya dapat adalah saya belajar bahwa komunikasi efektif antara anggota tim sangat membantu dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, meskipun kita kekurangan pengalaman, jika komunikasi kita bagus, kemudian kita tahu apa yang akan kita kerjakan, tugas yang akan dikerjakan bakal lebih cepat untuk selesai. Oke, lesson learning saya. Yang pertama itu sudah jelas, saya mempelajari bagaimana database bisa mempengaruhi fitur yang dapat dilakukan. Yang habis itu saya juga mempelajari bagaimana front end dan back end berinteraksi. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, saya belajar mengenai pengembangan aplikasi berbasis web. Ini lesson learn-nya juga, saya mempelajari bagaimana OOP di Laravel dan secara tidak langsung belajar juga mengenai PHP dan juga JavaScript-nya. Oke. Sudah salah dibalik. Lanjut ke demo. Oh ya, ini akan kami lakukan demo program untuk menunjukkan hasil implementasi. Di gitunya. Nah, jadi di sini karena kan di sini tuh kita melakukan donasi itu bisa sebagai dua posisi. Yang pertama, kita sebagai masyarakat umum di mana kita tidak harus melakukan login ke dalam aplikasi, dan yang kedua sebagai donatur. Di sini kita akan mempresentasikan dahulu yang sebagai masyarakat umum. Nah, jadi di sini tuh di business rule-nya sendiri, masyarakat umum tuh hanya bisa melakukan donasi untuk donasi uang saja, tidak bisa melakukan untuk donasi barang ataupun jasa. Nah, kemudian ada perbedaan form antara data yang harus diisi oleh masyarakat umum dan donatur. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat umum sendiri, data-data yang harus diisi pada form donasi uang tunai itu yang pertama pemilihan program panti yang akan didonasikan oleh dia, yang kedua jumlah donasi nominal donasinya, dan yang ketiga metode pembayarannya akan dilakukan melalui Iya. Kalau misalkan untuk programnya kita belum sempat memasukkan data-datanya. Metode pilihan pembayaran. Nanti dulu aja, nanti untuk waktu buat. Lalu untuk pilihan metode pembayarannya ada bisa melalui transfer bank ataupun e-wallet. Nah, kemudian untuk melihat informasi dari rekening bank panti asuhan itu sendiri dapat dilihat dari ya, karena di sini belum dimasukin, jadi belum ada data rekening banknya. Nah, kemudian jika sudah mengisi semua data formnya, donatur tersebut dapat mengirimkan bukti pembayaran berupa foto bukti transfernya.
nanti ini masih belum ada yang program pantinya juga. Masih gitu. Ya, baik. Ini masih belum ada berita. Kemudian beritanya. dari hak-hak akses yang dapat didapatkan oleh masyarakat umum selain donasi uang, yaitu dapat melihat berita dan artikel yang diposting oleh admin dari panti asuhan ini. Ya, ini belum muncul soalnya masih belum ada di sini. Nah, kemudian masyarakat umum juga dapat melihat data dari anak asuh yang terdapat di panti asuhan ini. Nah, dari masyarakat umum sendiri juga dapat melihat program-program apa saja yang ada di panti asuhan ini. Bukan. Di sini sebelum mengakses aplikasinya, untuk admin sendiri harus melakukan login. Dan di sini juga sudah ada penanganan, misalkan email atau passwordnya salah. Misalkan masukin email yang passwordnya juga salah. Nah, untuk tampilan UI-nya saat muncul pop-up salah, saya juga masih kurang tahu kenapa si box itunya malah jadi ke atas. Gak usah di-mention tuh mah. Gak usah di-mention. Itu minor problem. Oh ini yang manajer. Oh ya, yang manajer. Itu yang isinya juga kan data adminnya nggak ada kembali. Nah, pada tampilan beranda admin ini, kita bisa melihat rekap donasinya. Di sini ada 14 donasi yang diterima, 2 pending, dan total donasi keseluruhannya. Ya ke donasi dulu sama orang. Nah, pertama ke uang tunai. Nah, ini kalau misalnya sudah ada yang melakukan donasi, nanti datanya akan ditampilkan di sini. Nah, di sini itu nanti si adminnya itu bisa melakukan aksinya itu bisa mengubah statusnya menjadi telah diverifikasinya. Nah, misalnya nih kita melakukan ya nanti bakal diverifikasi. Kita mendemokan data program dulu. Nah, ini untuk data programnya nanti ini bisa dimasukkan programnya, misalnya Hafiz untuk dimasukkan nama programnya kan bebas ini mah aku mark semua. Nah ini ini untuk deskripsi programnya sudah menggunakan CK Editor. CK Editor itu API untuk what you see is what you get, WYSIG. Jadi ini agar waktu ditampilkannya itu bisa menggunakan bold, italic yang seperti itu, atau menggunakan gambar atau poin-poin seperti ini, bullet point. Nah, bisa dia. Ini kan kontrol boldnya dulu. Lupa ya nggak dimasukin ke teknologinya. Nggak apa-apa. Pendidikan mengajar matematika. Satunya kecil, jangan heading. Nggak bisa ini banget tuh. Udah. Dana yang dibutuhkannya 500.000. 500. Ada sih. Ada. Tapi udah 500.000. Berapaan? 500.000. Oh, gambarnya. Gambarnya harus JPEG. Iya, lupa aku di setting itu biar gak berat lagi. Itu tadi error karena data gambarnya salah. Saya di-handle untuk JPEG sama PNG yang kayak gitu. Tadi apa datanya? Ya JPEG-nya ada Flash Bandung. Boltin aja. Nah, program berhasil ditambahkan. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan, itu belum langsung muncul di ini belum muncul di sini.
dikarenakan sama si adminnya belum diaktifkan. Ya, belum diaktifkan. Nah, ini kalau misalnya statusnya sudah terbuka, ini deskripsinya masih bisa diedit sama pantinya, kecuali judulnya tapi tidak bisa. Jangan di paragraf tuh itunya. Sudah. Ya apa? Udah ada simpan perubahan. Ya. Nah ini kalau di sini sudah muncul. Nah ini katalognya. Nanti kalau misalnya ada 3 lebih, ini bakal 3 ke kanan, habis itu ke bawah lagi 3. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 nggak akan overflow ke kanan, keluar screen. Sudah diatur seperti itu. Ini pencet dulu. Nah. Nah, ini fotonya sudah itu. Ini diketahui programnya 500.000, dana terkumpulnya masih 0. Dan dana terkumpulnya itu sekarang udah 9 November. Itu ada juga tuh. Oh, lakukan donasi uang. Ya. Ini donasi uang yang dilakukan ya. Ini kan sudah muncul 10.000 lah. Ya, melakukan dengan transfer bank. Enggak, itu cuma informasi aja untuk rekening, enggak ada koneksinya. Nah, ini berhasil donasi uang. Nah, ini karena dilakukan oleh masyarakat umum, maka donaturnya itu bakal dimasukkan ke dinamakan anonim. Anonim itunya juga ada emailnya anonim dan example aslinya bisa dihapus gitu deh. Tapi ini waktu pertama itu statusnya itu masih diproses dan jumlahnya itu 10.000, tanggal penginputan ada di itu. Nah, ini bisa diverifikasi. Ini bisa diverifikasinya bisa diterima atau dibatalkan. Nah, ini udah ada. Nah, sudah di itu. Ini penanggung jawabnya sudah muncul ini, jadi siapa? Manajer, admin etik sampel. Ini adalah akun yang dipakainya. Ya, bisa dilihat di ya, ini donasi yang diterimanya bertambah. Ya, pendingnya masih ada. Itu di barang. Mau jasa dulu atau ya udah donatur? Berita sama sih. Boleh sih berita artikel dulu. Berita dulu. Sama kan. Rada mirip, cuman enggak itu. Nah, ini untuk menambahkan berita, ini bisa dibilang mirip sama programnya, hanya saja nanti waktu di katalognya itu membuat page baru untuk menampilkan beritanya. Kamu inputin keluar remit semua aja. Ini untuk berita mekanismenya itu yang rada panjang. Ini sama mekanismenya masih belum masih disembunyikan statusnya. Nah, nanti bisa diupdate, ditampilkan, disimpan dulu perubahannya. Salah ini tadi. Ini berita artikelnya. Ini bakal ini masih satu. Overflow soalnya nggak ada paragraf ini. Karena nggak ada paragrafnya itu dianggap satu paragraf, nggak ada auto indexing berarti ya. Di sini misalkan jika kita belum mempunyai akun, misalkan kita saat register memakai email yang sudah terdaftar, Biasanya mah ada paragrafnya. di sini udah ada handling kalau misalkan email sudah terdaftar, format email tidak valid,
Nama passwordnya juga minimal 8 karakter. Dan juga ada di nomor handphone itu ada maksimal juga 12 GB. Untuk profilnya sendiri, yang wajib di situ hanya username, sisanya bisa dikosongkan. Nah, jadi setelah registrasinya berhasil, dia bakal diarahin lagi ke tampilan login. Oh iya, di sini juga donatur tuh bisa melakukan edit profilnya. Juga kan bisa. Kalau misalkan berhasil, bakal ada notifikasinya. Kalau misalkan gagal, contohnya ini. Di profil juga kita bisa melihat riwayat dari donasinya. Ini kan masih baru buat, jadi masih datanya juga masih tidak tersedia. Ini laporan dan pengaturan itu masih dalam pengembangan. Ini teh waktunya laporan tuh nanti bakal ngebuat PDF. Ini teh si donasinya itu sudah dipakai apa, misalnya donasi uang ini dipakai untuk ini, untuk barang ini gitu, seperti itu. Itu rencananya, tapi masih belum direalisasikan. Nah ini kalau sudah mempunyai akun bisa melakukan donasi barang dan juga donasi jasa. Nah, ini untuk donasi barang. Oh, nah jadi untuk donatur di sini ada beberapa fitur yang signifikan ya, yang dari perbedaan antara masyarakat umum dan donatur. Nah, yang signifikan itu ya diantaranya yaitu antara kalau misalkan masyarakat umum hanya bisa melakukan donasi uang, dan tidak dapat melakukan donasi barang dan jasa, sedangkan untuk donatur sendiri dapat melakukan donasi uang, tapi juga dapat melakukan donasi barang serta jasa. Nah, untuk donasi uang tunai yang isi form donasi uang tunai donatur itu seperti ini. Nah, jadi donatur tuh dapat memilih program apa yang akan dia donasikan uangnya ke program apa, lalu kemudian memasukkan jumlah donasinya berapa, serta metode pembayaran yang akan dipilihnya seperti apa. Pilihannya ada transfer bank dan e-wallet sama seperti di masyarakat umum tadi. Nah, kemudian melihat data rekening banknya setelah isi formnya sudah terisi semua, maka dapat mengirim bukti pembayaran. Nah, akan tetapi jika isi formnya belum terisi semua, akan ada muncul bukti pembayarannya tidak dapat dikirim. Itu masih dituliskan pakai HTML. Ya, itu barang. Lalu selanjutnya ada donasi barang. Donasi barang sendiri terdapat dua metode pengiriman. Pertama ada pengiriman jasa kirim, dan lalu ada pengiriman manual. Kalau untuk pengiriman manual sendiri, nanti tuh donaturnya akan mengirimkan barang donasinya langsung ke panti asuhan. Sedangkan untuk pengiriman menggunakan jasa kirim akan dikirimkan melalui jasa kirim itu sendiri, lalu fotonya akan dikirimkan di form selanjutnya. Jadi nanti bukti
foto yang dikirim itu kalau misalkan menggunakan jasa kirim itu jadi bukti resi dari Sama barang juga. pengiriman barangnya sama foto barangnya gitu. Ya, ya Kak ini. Ya. Nah, ini list barang yang tadi sudah diinsertkan. Ini siapa penanggung jawabnya soalnya. Oh, ini yang penanggung jawabnya masih pakai default ya? Ya, masih default. Tapi ini udah di Itu bisa diedit. Oh, bisa diedit ya udah tuh diedit aja. Ya. Nah, ini Itu di prosesnya bisa prosesnya. kayak Kemasukin padahal mah bisa nol itu tuh. Salah. Nah, dimasukin. itu. Menunggu pengiriman. Oh ya itu udah. Penanggung jawabnya tuh sudah diganti. Iya. Udah terganti juga penanggung jawab. Itu waktu di insertnya rada salah ya. Nanti paling diganti. Kitanya jadiin dulu aja. Donasi uang dulu. Masih ada yang belum ditampilin. Nah ini kan, nah ini verifikasi lagi. Itu kalau misalnya dari donatur itu akan langsung donaturnya dikasih tahu diterima. Nah, coba ke program pantinya di, bukan di donatur. Nah kalau sudah diverifikasi ini di uangnya itu kan ini bakal dihitung ini dari dana terkumpulnya di sini 500.000 itu dana terkumpulnya sudah 30.000 itu sudah 6% dari tujuannya bisa dibilang mah. Ya. Dan di rawatnya juga sudah muncul di rawatnya. Terus status donasinya sudah diterima tanggalnya itu jumlahnya 20.000. Nah, balik lagi ke itu. Nah, untuk donasi jasa karena skemanya itu harus ditambahkan oleh si adminnya sendiri kan harus ada komunikasi antara donatur dan juga sepihak mana itu donatur pihak pantinya. Nah, baik donasi jasa. Nah, jadi waktu di donasi jasa itu bakal ditampilkan nomornya ini. Nah, ini hubungi kontak personnya ini pertama bakal ke ini mah ke untuk yang Direct ke WhatsApp. WhatsApp yang Hafiz. Nah, ini waktu redirectnya itu bisa diubah untuk nomor CP-nya. Diubahnya itu di admin itu seperti ini. Mana tadi? Panti asuhan, ini ada edit panti asuhannya. Ini misalnya itu dari nomor saya. 83631. Kan kalau udah jadi plus 62 artinya. Jadi nggak ada ini untuk informasi artinya ini informasi panti sudah berhasil diperbarui. Ini di sininya juga jadi diubah. Ini jadi sudah menghubungi jadi kontak ke saya. Mau connection 858 tuh 660 ini nomor saya di koneksi jadi tadi nggak keakses. Ya. Nah untuk donasi jasa jadi kan karena diinputkan sama si donaturnya. Nah ini teh donaturnya teh harus menginputkan emailnya dulu. Misalnya tadi apa Sigma Hafiz 2. Ya ini nama dasarnya apa, jasanya apa? Mengajar biologi, deskripsinya bab 1 apa aja ya kelas 1 kelas 11 lah. Ini tanggal mulainya ini harus tanggal mulainya harus lebih dari yang terakhir sudah dihandle sih, nggak usah. Nah ini bakal terjadi sukses data donasi jasa telah ditambahkan. Nah ini kalau misalnya donasi jasa itu kalau sudah dimasukkan ini bakal sudah di approve. Ini belum diisi soalnya isinya beda. Nah ini tanggal berakhirnya harusnya emang nggak bisa di nol kayak gini. Ini karena data seeder di data seedernya tanggal berakhirnya itu tidak diisi di nol kan. Ya masih bisa untuk di database-nya tapi kalau waktu diinputkannya itu tidak bisa. Nah ini sudah diterima. Ini misalnya di edit itu kalau misalnya dibutuhkan si statusnya itu statusnya itu
misalnya ada halangan si donaturnya itu, nah hanya saja masih mau dilakukan, bisa dibatalkan. Habis itu tanggal mulanya itu diubah, habis itu tanggal berakhirnya juga bisa diubah. Habis itu ini deskripsi jasanya juga bisa diubah. Ini bakal sesuai kebutuhan oleh si donaturnya, konfirmasi aja. Tapi awalnya itu bakal langsung di statusnya tuh approve. Nah, bisa dilihat di itu riwayat donasinya. Kan tadi udah 3. Nah, ini di riwayat donasinya, donasi jasa dan uang sudah ada diterima. Bisa dibilang kalau donasi jasa ini jumlahnya karena jasa mah tidak ada jumlahnya, jadi itunya untuk di uang ininya donasi ke programnya 220.000. Ini tanggal untuk donasinya dan ini status donasinya. Udah. Pengen Coba. Nah, di sini ada untuk mengatur atau menginput atau mengupdate data dari anak asuh. Coba tambahin, please. Nama data misalkan. Namanya bebas. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diinputkan untuk penambahan anak asuh. Nah, di sini juga kenapa saya memilih menggunakan drop down, karena untuk konsistensi data nanti di database-nya. So, bebas aja, Fis. Nah, itu bebas. Nah, coba tangan airnya. Oke, coba lagi yang ini, yang tanggalnya lebih dari hari sekarang, coba. Misalkan tanggal lahirnya 2025. Di sini juga ada pemberitahuan jika tanggal lahir tidak bisa lebih dari hari sekarang. Kemudian di sini ada fitur edit, coba edit aja. Edit, misalkan ganti nama atau tambah namanya. Oh ya, untuk pendidikan di sini yaitu pendidikan terakhir dari si anak asuhnya. Coba delete. Ya, coba. Oke, cukup mungkin untuk. Sesuai bisnis rule yang tadi, untuk insert admin itu kan hanya bisa dilakukan oleh manajer. Di sini, misalkan kita ingin ya kan dia manajer. Misalkan kita login sebagai admin biasa. Nah, fitur untuk mengelola adminnya itu tidak muncul karena sudah diatur, agar hanya muncul di tampilan manajer saja. Misalkan kita ingin menambahkan untuk handling inputnya salah, untuk handle input salah juga sudah dibuat. Sangat cepat lagi. Nah, nggak usah handling lama. Pada di handle udah semua. Bisa dilihat di Itu sudah dibagi hasilnya. ya, juga bisa buat nyari akun adminnya, misalkan di sini misalkan status adminnya itu dinonaktifkan, jadi tidak aktif. Oh iya. Jadi di sini kan misalkan ada kasus di mana si adminnya itu keluar kerja dari panti asuhannya. Di sini solusi yang kami buat itu akun adminnya tidak dihapus karena untuk kebutuhan data. Jadi di status akunnya itu tidak aktifkan. Jadi saat mau mencoba login,
Waktu cok. Mungkin cukup Pak untuk demo aplikasinya. Mungkin Apa lagi? Ada lagi? nggak akan Pak. Ya dari kami segitu Cukup saja. sekian. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bapak belum. Oh ya. Kamu ngapa? Sama pertanyaannya ini Oh ya. pembagian tugasnya gimana? Per fitur sih Pak. Kayak misalkan kan tadi ada donasi uang, terus barang, terus jasa. Nah, per fitur itu dibagikan ke satu orang seperti itu. Jadi rata 20%, kalau ada yang bekerja lebih. Jadi fiturnya itu kayak gini untuk pembagiannya teh. Pertama itu seseorang ngambil satu fitur dulu. Kalau fiturnya udah selesai ya berarti sekitar dia ngebantu atau dia ngambil yang lain, fitur yang lain. Kan Asia mah fiturnya itu ada banyak, ada donasi uang, jasa, barang, edit panti, yang kayak gitu. Riwayat itu juga kan terpisah. Jadi bobotnya itu ya tergantung dianya bisa atau enggak dulu. Jadi dia setidaknya harus nyelesain yang program dia naungi dulu sebelum dia ngambil tugas yang lainnya. Jadi begitu untuk sistemnya. Oke. Jadi berapa persen? Kalau misalnya dari Berapa? nggak orang. Jadi kalau dari orang mah saya salah. Dari saya mah untuk untuk persentase pekerjaannya itu saya 40%. Habis soalnya saya ngebantu juga yang donasi uangnya di Jihan. Saya melakukan back-end-nya, soalnya di Jihan itu back-end-nya itu terdapat error terus waktu di Jihannya sendiri. Saya juga bingung ini errornya kenapa waktu awalnya. Jadi ya berarti sama saya di handle-nya untuk yang donasi uang. Jadi ada beberapa dari yang Jihan, fitur Jihan dikerjakan oleh saya. Habis itu Jadi ada sih. dari Hafiz, menurut saya aja ini teh. Udah menurut aku. Mas Hafiz. Untuk menurut saya sendiri sekitar 20% karena saya itu hanya mengerjakan fitur yang saya kerjakan. Untuk saya juga sama Pak, 20% hanya mengerjakan fitur yang diberikan. Berarti sisanya Untuk saya sendiri sekitar 15% Pak. Soalnya karena kemarin emang bener-bener ada kendala di laptop dan terkait di database-nya nggak bisa login terus, jadi bener-bener terkendala. Soalnya sempat di awal tuh bahkan nggak bisa buat nampilin tampilan webnya aja pun nggak bisa karena ada error terus. Dan waktu itu udah coba benerin, udah minta tolong ke Hafiz sama ke Sultan untuk coba dibenerin juga tetap gak nemu masalahnya. Jadi bener-bener ke pending lama buat pengerjaannya. Di Ini revisi untuk tanda tulis aja ini. Si penulisan babnya itu dia terlalu ke kanan. terlalu? Entah kenapa di Oh. PDF. Wah. Sama ini nggak konsisten ini aja layoutnya. Layoutnya nggak konsisten. Sama ini Karena diburu-buru sih. cari tahu nama yang pasti kayak tes itu, unit test sama integration test itu bagian dari whiteboard testing ya. Yang manual itu black box, jadi pakai kata-katanya yang kata-kata yang sering digunakan aja, yang manual. Jadi yang udah Oh iya benar ya. Sesinya namanya. jelas. Soalnya dari fiturnya. Lalu Jadi ada skenario. sisi ini hasilnya. mungkin dari interface-nya buat semudah mungkin bagi orang yang menggunakan. Contohnya tadi kita udah WA-an tapi nama yang ada di misalnya nih yang tadi donasi jasa ya, misalnya Trisna, tapi yang di sana itu yang dimasukin email. Kalau bisa bentuknya Dropbox atau apa misalnya, atau search misalnya Trisna ya Trisna lagi kan nanti bingung ada siapa ini Siapa? pakai email atau apa. Perubahan. Mungkin di yang kerjaannya Rifki udah yang memudahkan pakai box itu bisa juga diimplementasi di tempat lain. Lalu yang tadi untuk verifikasi atau disetujui itu kalau bisa
tambahin tombol aja, tombolin oke atau apa, checklist itu lebih mudah untuk ininya. Tapi jangan lupa tambahin pengingat itu yakin di oke atau enggak. Apalagi waktu delete, notifikasi tadi ya. yang delete sama sekali nggak ada Oh ya delete lah bisa sih. ya apa, pemberitahuan tiba-tiba di delete aja anak asuhnya gitu. Kalau sengaja kan berarti nggak bisa buka lagi. Kalian ini udah lebih baik dari presentasi pertama sebelumnya ya. Sebelumnya masih belum siap presentasi ETS ya. Iya, Pak. Sekarang udah lebih baik, udah lengkap. Fiturnya berarti udah selesai semua ya sebenarnya. Belum, masih ada yang laporannya itu terkait awalnya mau ada laporan tuh. keuangan. Soalnya kan dari bisnis rule untuk sama interest masyarakat umum dan donatur itu kan pengen jelas ini kemana uang dia teh sama apa. Transparansi Iya pengelolaan transparansinya masih belum, soalnya belum ada untuk laporannya. Sebenarnya kalau untuk laporan itu banyak hal yang masih kurang ya, terutama kan ada nomor rekening ini pasti ada juga kan nomor rekening yang Ya. ininya belum ada di Ya, belum. inputan kalian. Lalu ada form yang bebas di input tanpa harus login, itu hati-hati bisa jadi serangan cyber itu ya. Jadi harus tambah Masih captcha naif. atau apa itu untuk menahan Oh. hal itu. Jadi bisa pakai robot aja itu nanti. Jadi harus pakai captcha atau teman-temannya gitu. Masih naif ya implementasinya. Oke, ya sih dari saya cukup. Ada yang ingin ditambahkan dulu nggak? Cukup, Pak. Cukup. Cukup silakan. Ya sudah, sekian dari Cukup sekian dari presentasi dari kelompok presentasi kami. kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.